Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Subhan Agung, SIP MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Ilmu Politik, dan juga rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Sylvia Meliani dengan NPM 223507045 dari Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Dinamika Kebijakan Restoratif Justice pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya berbasis hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sih kebijakan restoratif justice yang diterapkan dalam kasus narkoba di Tasikmalaya dan bagaimana penerapan ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Kemudian, penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya penyalahgunaan narkoba yang merupakan permasalahan serius yang terus meningkat di Indonesia. Dampaknya pun tidak hanya dirasakan oleh individu, akan tetapi oleh keluarga, masyarakat, dan juga negara. Selama ini, sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menggunakan pendekatan represif dengan menjatuhkan hukuman penjara bagi pengguna narkoba. Namun, pendekatan ini dinilai kurang efektif karena tidak menyelesaikan akar permasalahan, seperti kecanduan dan faktor sosial yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Akibatnya, banyak dari pengguna narkoba itu setelah keluar dari penjara kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga angka residivisme tetap tinggi di Indonesia. Sebagai solusi alternatif, konsep restoratif justice ini mulai diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia. Pendekatan ini pun berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi pada pelaku dibandingkan dengan sekedar memberikan hukuman. Restoratif justice ini menekankan dialog antara pelaku, korban, dan juga masyarakat, serta para penegak hukum dalam mencapai solusi yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan sosial dalam konteks penyalahgunaan narkoba. Restoratif justice ini juga memungkinkan pengguna mendapatkan rehabilitasi yang sesuai sehingga mereka dapat kembali berfungsi secara produktif di lingkungan masyarakat. Di Kota Tasikmalaya ini, khususnya Pengadilan Negeri, telah mulai mengimplementasikan pendekatan restoratif justice dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Namun, dalam pelaksanaannya pun masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan. Beberapa hakim dan aparat penegak hukum mungkin masih lebih memilih pendekatan secara konvensional karena belum ada pedoman atau yang mengatur tentang penerapan restoratif justice secara jelas dalam kasus narkoba. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya rehabilitasi bagi pengguna narkoba pun masih dibilang rendah, sehingga pengguna seringkali distigmatisasi sebagai pelaku kejahatan. Nah, dari perspektif HAM, pengguna narkoba itu dilindungi oleh hak-hak dasar mereka, seperti pada pasal 54 Undang-Undang Dasar Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyatakan bahwa pecandu narkotika itu berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial, bukan sekedar di penjara saja. Selain itu juga, dalam pasal 28D dan 28G Undang-Undang Dasar 1945, setiap individu itu berhak atas perlindungan hukum yang adil dan bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat sebagai manusia. Nah, oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih dalam mengenai dinamika kebijakan restoratif justice dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya.
guna memastikan penerapannya itu sejalan dengan prinsip-prinsip HAM dan memberikan solusi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan narkoba. Yang kedua adalah terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian kali ini. Ada beberapa rumusan yang telah disusun. Yang pertama adalah tentang bagaimana dinamika kebijakan restoratif justice diimplementasikan dalam kasus narkoba di wilayah Tasikmalaya, mengingat makin tingginya angka pengguna yang justru diposisikan sebagai pelaku kriminal dan distigmakan negatif oleh lingkungan masyarakat. Kedua adalah dalam konteks integrasi HAM, tentang bagaimana implementasi restoratif justice di Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjamin hak-hak dasar terdakwa, seperti hak dasar atas rehabilitasi, hak bebas dari penyiksaan, dan juga hak atas kesetaraan di muka hukum. Nah, dengan demikian, rumusan masalah ini dapat menuntut eksplorasi mendalam untuk mengurai dilema kontemporer antara hukum pidana yang berorientasi pada pemidanaan dan juga paradigma restoratif atau keadilan yang berpusat pada pemulihan hak asasi manusia. Nah, tujuan daripada proposal penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait dengan dinamika kebijakan restoratif justice dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ringan di Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya pada periode 2020 sampai 2024, termasuk juga pada faktor hukum dan non-hukum yang saling mempengaruhi terhadap inkonsistensi penerapannya, mengevaluasi kesesuaian implementasi dengan prinsip HAM, dan juga sebagai sarana untuk mengevaluasi sejauh mana atau bagaimana implementasi restoratif justice ini menjadi jaminan atas hak-hak dasar terdakwa. Nah, dengan tujuan ini pun, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan mengatasi dilema antara penegakan hukum yang represif, dan juga pendekatan restoratif yang lebih manusiawi, serta mendorong reformasi kebijakan yang lebih berorientasi pada pemulihan hak asasi manusia. Adapun landasan teori dari penelitian ini ada dua. Yang pertama terkait dengan konsep restoratif justice, dan yang kedua tentang teori HAM dalam kasus narkoba berdasarkan undang-undang. Untuk konsep restoratif justice ini dijelaskan oleh Braithwaite, seorang ahli yang mengusulkan bahwa restoratif justice ini harus lebih mengutamakan reintegrasi sosial pelaku dalam masyarakat daripada sekedar memberikan hukuman. Ia juga mengembangkan konsep reintegratif shaming atau memisahkan tindakan pelaku dari identitas pribadinya. Nah, sehingga masyarakat itu dapat mendukung rehabilitasi daripada sekedar menghukum secara pidana. Yang kedua, ada teori HAM dalam kasus narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa hak dasar yang melekat pada manusia itu sebagai anugerah dari Tuhan dan harus dilindungi oleh negara. Nah, dalam konteks penelitian ini, hak-hak pengguna narkoba yang harus dijamin itu meliputi hak rehabilitasi bagi pengguna narkoba sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Yang kedua, hak atas peradilan yang adil sesuai pada pasal 28D Undang-Undang tahun 1945, dan hak bebas dari penyiksaan serta perlakuan tidak manusiawi sesuai dengan pasal 28G Undang-Undang 1945. Dari ketiga hak ini juga menjadi dasar dalam menilai implementasi kebijakan restoratif justice ini di Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya, mengingat pendekatan yang lebih menitik beratkan pada rehabilitasi sejalan dengan perlindungan hak-hak dasar pengguna narkoba dalam sistem peradilan yang berperspektif HAM. Untuk
Metode penelitian dalam proposal kali ini adalah menggunakan metodologi kualitatif yang merupakan suatu cara memperoleh data dengan sifat deskriptif dan cenderung menggunakan teknik analisis. Nah, sedangkan tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Dalam melakukan suatu metodologi penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah menggunakan pendekatan studi kasus, yang merupakan suatu metode penelitian di mana itu peneliti itu mengeksplorasi secara mendalam suatu fenomena, peristiwa, proses, atau aktivitas yang melibatkan satu atau lebih individu. Pendekatan ini dibatasi oleh aspek waktu dan efektivitas, sehingga diharuskan peneliti untuk mengumpulkan data secara lebih terperinci dan dengan teknik yang dilakukan secara berkelanjutan. Teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama ada wawancara, yang kedua ada observasi partisipatif, dan yang ketiga ada studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data secara wawancara ini merupakan interaksi antara dua individu yang bertujuan untuk bertukar informasi dari pemikiran melalui diskusi, sehingga dapat dijelaskan makna dari suatu topik ini. Sementara observasi partisipatif dalam penelitian kali ini itu adalah peneliti secara langsung terlibat dalam situasi yang diamati, yaitu terkait dengan implementasi atau dinamika yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya atas kebijakan restoratif justice dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga ada studi dokumentasi. Teknik studi dokumentasi ini merujuk pada proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan atau menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Untuk lokasi penelitiannya itu berada di Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya yang berlokasi di Jalan Siliwangi nomor 46, Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini pun didasarkan pada relevansi institusi tersebut dalam menangani kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai institusi penegakan hukum di tingkat provinsi, serta implementasi kebijakan restoratif justice. Nah, demikian presentasi saya kali ini. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih adil dan humanis. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian. Saya menerima kritik dan saran untuk lebih memperbaiki kekurangan dari proposal kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.